Dalam wawancara terakhir saya dengan Mas Ahmad Sahal dari Cokro TV, disoroti soal posisi politik Presiden Jokowi yang memiliki approval rating tinggi 75%-an dan posisi mantan Presiden Jokowi. Nah, perbedaan kronologisnya ada pada periodisasinya. Yang pertama, Jokowi sejak 2014 sampai 20 Oktober nanti tahun ini versus Jokowi pasca 20 Oktober 2024. Secara konstitusional, Anda semua sudah tahu, di sisi eksekutif yang diberikan mandat kekuasaan politik tertinggi seturut trias politika kita hanyalah seorang yang sedang menjabat Presiden RI. Sedangkan para mantan Presiden RI jelas tidak punya kekuasaan apapun. Nah, Presiden yang akan menjabat setelah Presiden Jokowi berstatus mantan pasca 20 Oktober nanti adalah Prabowo Subianto. Pernyataan barusan ini didasarkan fakta ilmiah dari para pollster yang kredibel. Harus yang kredibel karena ada pollster yang juga tidak kredibel kan. Fakta ilmiahnya adalah paslon 02 itu di putaran kedua, angka elektabilitasnya ada di kisaran 56-57%. Baik bila berhadapan dengan paslon 01 maupun 03. Nah, silakan Anda verifikasi sendiri proyeksi elektabilitas ini. Datanya sudah banyak beredar di Google. Tesis dari diskusi saya dengan Mas Ahmad Sahal di Cokro TV itu ingin menggali lebih dalam pertanyaan seberapa jauh pengaruh politik mantan Presiden Jokowi atas Presiden Prabowo Subianto pasca 20 Oktober nanti. Tesis diskusi di Cokro TV itu dibangun berdasarkan analisis sejumlah pihak bahwa Jokowi akan dipotong oleh Prabowo, atau tidak mungkin ada matahari kembar di kabinet. Yang tidak lain adalah analisis yang berkutat hanya pada dimensi manuver-manuver politik praktis, intrik-intrik politik. Jadi ini pragmatisme politik sesaat atau jangka pendek. Padahal, pada kenyataannya, approval rating Presiden Jokowi yang di kisaran 75%-an sekarang ini, atau sekitar 67% rata-rata per tahunnya, ini kalau ditarik panjang dari sejak 2014 sampai sekarang, hal ini bisa dicapai hanya melalui pragmatisme politik jangka panjang. Bukan pragmatisme politik jangka pendek. Apa bedanya pragmatisme politik sesaat atau jangka pendek dan pragmatisme politik jangka panjang? Saya pakai istilah makom yang saya adaptasi dari Khasanah Sufisme, yang pada intinya berarti tingkatan seorang hamba di hadapan Allah. Sang hamba yang adalah manusia, dimensi kehidupannya beragam, spektrumnya luas. Dalam bahasa Lemhanas disebut Ipolek Sosbut Hankam. Ini akronim untuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Inilah spektrum dimensi yang melingkupi seorang hamba Allah. Dalam konteks diskusi kita sekarang,
Saya membedakan makom ini menjadi dua, makom negarawan dan makom politisi. Mereka yang negarawan adalah seorang yang melakukan segalanya demi kemaslahatan rakyatnya. Inilah yang dimaksud dengan pragmatisme politik jangka panjang. Sedangkan politisi dianggap sebagai orang yang melakukan apapun untuk terpilih atau mendapatkan kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan pragmatisme politik jangka pendek atau sesaat. Sosok-sosok crème de la crème di berbagai organisasi atau lembaga politik, entah sebagai presiden, wapres, cawapres, capres, ketua-ketua umum, parpol, menteri, dan ketua MPR atau DPR, memiliki kedua dimensi ini dalam dirinya masing-masing. Semakin besar kadar kenegarawanannya, maka makom yang bersangkutan lebih sebagai negarawan daripada politisi. Begitu juga sebaliknya. Berapa kadar masing-masing tokoh ini sebagai negarawan maupun politisi, hanya rakyat yang bisa menilai. Ya, Anda masing-masing. Dalam hal Presiden Jokowi, angka approval ratingnya atau tingkat kepuasan yang 75%-an itu sekaligus menunjukkan kadar persentase dirinya sebagai negarawan. Inilah penilaian publik atau rakyat. Dan approval rating Presiden Jokowi itu sudah pasti berkait erat dengan keberhasilannya merealisasikan visi pembangunannya sejak nawacita di Pilpres 2014, dilanjutkan 5 visi Jokowi 2019, ini adalah penajaman dan refocusing dari nawacita. Dan yang paling penting adalah kita kembali mengingat seorang negarawan itu adalah mereka yang dianggap berhasil merealisasikan visinya membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Sedangkan sebagai politisi, Jokowi itu berhasil terpilih dan meraih kekuasaan sebagai presiden dengan angka 55,5% di Pilpres 2019 dan sekitar 53% di Pilpres 2014. Nah, sebagai komparasi, Presiden SBY itu approval ratingnya hanya 40%, tetapi terpilih dengan 61% suara di Pilpres 2009. Sehingga bagi saya, makom Jokowi itu lebih sebagai negarawan daripada politisi. Sedangkan makom SBY itu lebih sebagai politisi daripada negarawan. Ya, tentu saja Anda boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Kepiawaian dan konsistensi Prabowo sebagai politisi kita semua sudah tahu. Terbukti dia sudah 4 kali berhasil mengikuti Pilpres. 2009 sebagai cawapres, 2014, 2019, dan sekarang 2024 sebagai capres. Di antara 270 juta rakyat Indonesia, hanya orang-orang dengan kualifikasi tersendiri dan nasib baik yang bisa ikut Pilpres. Ya, faktor kualifikasi itu urusan pribadi masing-masing, faktor nasib itu urusan Tuhan. Sedangkan kenegarawanan Prabowo Subianto sebagai ketum Gerindra juga sudah terbukti. Dia memulai dari nol sampai Gerindra berada di posisi 3 besar saat ini. Yang membuat Gerindra menjadi partai besar kan rakyat juga. Setiap tangan rakyat yang mencoblos Gerindra di TPS. Kenegarawanan Prabowo lainnya yang perlu dicatat adalah
kerelaan Prabowo Subianto untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Presiden Joko Widodo pasca pemilu 2019. Sudah banyak dibahas di tempat lain, apa dampak positif bagi bangsa dan negara sebagai konsekuensi dari rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Di tengah economic downturn saat itu, akibat pandemi COVID-19, perang Ukraina-Rusia, ini terkait supply chain pangan dan energi, dan ya akhir-akhir ini ketegangan di Indo-Pasifik. Nah, bagaimana komitmen rekonsiliasi Prabowo-Jokowi ini dilanjutkan? Sangat jelas terlihat pada konsistensi visi kenegarawanan keduanya. Nawacita Jokowi 2014 plus 5 visi Jokowi 2019 yang oleh Prabowo sekarang ini mau dilanjutkan melalui visinya yang diberi nama Asta Cita. Kalau Anda observasi dengan seksama, benang merah dari sejak nawacitanya Jokowi sampai asta citanya Prabowo ini sangat kentara. Sama-sama bicara soal komitmen Pancasila, sama-sama bicara pembangunan dari desa atau dari bawah atau dari pinggiran, sama-sama bicara tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sama-sama bicara soal pembangunan SDM, sains dan teknologi. Bahkan Prabowo spesifik menggarisbawahi soal hilirisasi yang kalau Anda bedah diperluas menjadi 21 komoditas unggulan Indonesia. Jadi bukan hanya soal nikel tapi mengikuti lain-lainnya, komoditas lainnya termasuk rumput laut dan sebagainya. Jadi bukan hanya komoditas tambang. Jadi antara Jokowi dan Prabowo terikat bukan saja dalam makom politik, tetapi justru jauh lebih kental kadarnya dalam makom kenegarawanan. Mereka berdua diikat dalam sebuah komitmen yang sama untuk merealisasikan keberlanjutan visi mereka berdua. Visi Asta Cita Prabowo yang masih harus direalisasikan 2024-2029 adalah kelanjutan dari visi Jokowi sejak nawacita di 2014. Kinerja Menhan Prabowo juga dinilai oleh publik Indonesia sebagai yang terbaik di antara para menteri lainnya. Ya, kecuali oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, saya berpendapat terlalu kecil dan menyesatkan bila ada analisis di makom politisi yang menyimpulkan Prabowo akan menipu Jokowi atau mengkhawatirkan adanya atau bahaya matahari kembar di kabinet dan sebagainya itu. Keperluan rekonsiliasi bangsa Jokowi Prabowo yang sudah sejak 2019 committed untuk membangun bangsa ini jauh di atas urusan menang kalah. Paradigma kebangsaan mereka mengutamakan win-win solutions above win-lose solutions. Cara pandang makom negarawan bisa 180 derajat berbeda dari makom politisi. Prabowo tahu persis approval rating Jokowi yang 75%-an itu tidak datang dari dimensi Jokowi sebagai politisi, tetapi sebagai penilaian rakyat atas dimensi kenegarawanan Jokowi yang terkait dengan visi Nawacita 2014 plus 5 visi Jokowi 2019. Approval rating Jokowi yang tinggi ini datang dari keberhasilannya merealisasikan MP3EI
ini master plan Jokowi, program sebagai turunan dari nawacita dan 5 visi Jokowi tadi. Di mana di sini kita bicara soal infrastruktur, darat, laut, udara, serta digital atau cyber, dan berbagai konektivitasnya, soal ekonomi hijau, hilirisasi dan industrialisasi EV battery, juga soal IKN, dan ini semua sudah memakan uang ribuan triliun. MP3EI ini soal pembangunan bangsa, bukan soal intrik-intrik politik. Maka approval rating Jokowi yang tinggi ini jelas tidak datang dari dimensi dirinya sebagai politisi, atau sekedar karena kemampuan Jokowi memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Ini jelas keberhasilannya merealisasikan visi pembangunannya. Dari sudut pandang ini, pertanyaannya justru menurut saya, apakah mantan Presiden Jokowi yang butuh Presiden Prabowo, ataukah Presiden Prabowo yang butuh mantan Presiden Jokowi nanti untuk membantunya in one way or another? Prabowo sangat sadar bahwa segera setelah dia terpilih sebagai presiden, bila Astacita mau direalisasikan, maka yang lebih diperlukan adalah statesmanship daripada politicking. Astacita memang harus direalisasikan dalam makom negarawan, bukan makom politisi yang penuh intrik, jegal-menjegal itu. Kecuali Prabowo sendiri dan para pendukungnya memang meyakini bahwa Astacita hanya sekedar intrik atau gimmick politik untuk menang Pilpres dan dibuang ke tong sampah setelah dia jadi presiden. Lalu sebagai presiden, Prabowo tanpa Astacita mau bikin apa? Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi tantangan terbesar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Astacitanya? Jawabannya adalah bandarmologi politik di parlemen. Soal bandarmologi politik ini sudah saya bahas berkali-kali dalam berbagai edisi AI sebelumnya. Tapi sebentar lagi kita akan bahas pisau analisis bandarmologi politik ini one at a time. Sudah beberapa kali saya bahas juga bahwa trias politika kita yang mewujud dalam aturan undang-undang itu mengatur parliamentary threshold yang 4% dan presidential threshold yang 20% kursi. Pada prakteknya hal ini memaksa lahirnya apa yang disebut sebagai oligarki kekuasaan atau yang sering diistilahkan sebagai koalisi besar. Jadi oligarki atau koalisi besar di negeri ini konstitusional. Dalam konteks ini, yang disebut pemerintahan adalah eksekutif plus legislatif. Oleh karena itu, presiden yang ingin mewujudkan visi pembangunannya, entah nawacita, entah astacita, demi cita-cita Indonesia Emas 2045 dalam berbagai program kerja mereka, harus memiliki dukungan kuat di parlemen, DPR. Harus. Tidak bisa eksekutif jalan sendirian. Hal ini juga sudah saya bahas di berbagai edisi AI sebelumnya. Maka itu diperlukan oligarki kekuasaan atau koalisi besar. Nah, untuk membangun oligarki kekuasaan ini, maka
kiat bandarmologi politik Presiden Jokowi sejak 2016 sampai sekarang pasti akan juga diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di periode 2024-2029. Sudah sering saya bahas juga soal trauma Jokowi akibat berbagai kebijakannya di 2014-2016, 2 tahun pertama di era pemerintahannya yang awal, itu digantung oleh para politisi DPR. Sehingga sejak itu, Jokowi mulai membangun koalisi besarnya hingga saat ini mencapai 82% kursi di DPR. Inilah bentuk konkret dari oligarki kekuasaan kita yang konstitusional. Dengan memiliki koalisi besar di parlemen, maka program-program pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien. Ya, kita sudah saksikan sendiri ya, dengan koalisi 82% kursi di DPR ini, Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 8 bulan saja. 80 undang-undang, 1.200 pasal. Undang-undang IKN hanya perlu waktu 5 bulan saja sampai diketok. Dan tidak heran banyak pihak yang marah-marah tentu saja, karena pasti juga menimbulkan ruang-ruang atau titik-titik di mana kritik bisa masuk, itu normal. Tetapi tanpa keberanian semacam ini, kapan kita akan melakukan terobosan pembangunan? Kita harus satu-satu mengkoreksi berbagai undang-undang, terlalu lama. Pertanyaannya sekarang, kapan oligarki kekuasaan atau koalisi besar Presiden Prabowo Subianto ini akan mulai dibentuk? Dan parpol mana saja yang diperkirakan akan masuk dalam koalisi besar Presiden Prabowo ini? Jawabannya adalah setelah 20 Maret 2024, 2 bulan dari sekarang. Tanggal ini adalah batas akhir rekapitulasi dan penghitungan suara oleh KPU, baik untuk Pilpres putaran pertama maupun Pileg. Nah, kita tahu untuk Pileg itu tidak ada putaran kedua, jadi jatah kursi parpol di DPR sudah bisa diketahui pada 20 Maret nanti. Dan inilah modal politik yang diperlukan dalam bandarmologi politik. Maka, berbagai manuver dan kesepakatan politik dalam rangka mewujudkan koalisi besar Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Dan inilah yang dimaksud dengan komunikasi politik dalam bandarmologi politik. Tetapi pertanyaannya, siapa parpol yang akan meloncat masuk menjadi bagian dari kekuasaan di bawah atau dalam oligarki politik Presiden Prabowo Subianto ini? Saya gunakan data paling akhir bulan Januari ini dari 4 pollster yang berbeda, bahwa paslon 02 akan menang di putaran kedua. Hal itu sulit dibantah secara ilmiah. Semua survei sejak Oktober 2023 mengindikasikan fakta ini. Indikator politik misalnya menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari kedua paslon lainnya pada tingkat elektabilitas 56-57%. Jadi paslon 02 hampir dipastikan menjadi pemenang baik di putaran pertama maupun putaran kedua. Selisih elektabilitas paslon 02 dengan kedua pesaingnya terlalu jauh, hampir 20%-an suara. Dengan kata lain,
Prabowo Subianto hampir pasti menjadi Presiden RI 2024-2029. Ini point of analysis di domain eksekutif melalui Pilpres. Sekarang kita analisis domain legislatif melalui Pileg. Kita lihat di sini bahwa data keempat pollster konsisten menunjukkan 8 parpol di parlemen nanti adalah PDIP, Gerindra, Golkar di posisi 3 besar. Lalu di posisi partai papan tengah ada PKB, Nasdem, PKS, PD, dan PAN. Keempat pollster ini konsisten menunjukkan inilah partai-partai 8 besar di parlemen. Elektabilitasnya memang beda-beda, tetapi kepastian berapa suara dan berapa kursi yang akan diperoleh ke-8 parpol ini sudah akan diketahui pada tanggal 20 Maret 2024 nanti. Ya sekali lagi ini kan batas waktu KPU merekapitulasi dan menetapkan suara. Bila data elektabilitas ini yang menjadi dasar proyeksinya, melalui pisau analisis bandarmologi politik, kita juga bisa memproyeksikan kubu paslon 02 sebagai pemenang Pilpres lah yang akan mulai melakukan komunikasi politik segera setelah 20 Maret nanti. Alasannya sudah berkali-kali saya singgung sebelumnya, seperti halnya Jokowi dengan nawacitanya, Prabowo dengan astacitanya juga memerlukan koalisi besar yang sama dengan oligarki politik. Ini agar program-program pembangunannya bisa berjalan efektif dan efisien. Pemerintahan itu adalah eksekutif plus legislatif. And they will start with some of the low-hanging fruits. Dalam skenario paslon 03 kalah, akan ada 3 parpol dari koalisi ini yang berpindah ke koalisi paslon 02. P3 itu mantan koalisi Indonesia Maju. Jadi mereka dipastikan balikan. Manuver Hanura dan Perindo sama juga, mereka oleh penguasanya tidak didesain sebagai parpol oposisi, melainkan parpol pemerintah. Ya, kita tahu memang pada dasarnya tidak ada parpol yang didirikan untuk menjadi losers atau jadi oposisi. Semua parpol ingin menjadi bagian dari pemenang, menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi parpol pemerintah. Dan inilah yang dinamakan sebagai the winning coalition. Ini juga sudah saya bahas di edisi AI sebelumnya. Sebaliknya, dalam skenario paslon 1 yang kalah, 01, akan ada 2 parpol dari koalisi ini yang berpindah ke koalisi paslon 02. Nasdem dan PKB sama juga oleh penguasanya tidak pernah diposisikan sebagai parpol oposisi di luar pemerintahan, melainkan mereka selalu menjadi parpol pemerintah. Menjadi bagian dari pemenang selalu lebih nyaman untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara dibandingkan menjadi bagian yang kalah. Ini fakta politik di mana-mana. Maka terang benderang di sini bahwa paslon 02 yang dipastikan akan lolos ke putaran kedua dan menjadi capresnya, menjadi Presiden RI terpilih, merekalah yang memiliki bandwagon effect terhadap koalisi-koalisi di luarnya. Dalam analisis politik, penting untuk melihat di mana bandwagon effect-nya. Dan faktanya efek ini menempel pada sosok yang dipersepsikan akan jadi pemenang. Sampai di titik ini,
terkesan PDIP akan ditinggal di barisan yang kalah bersama-sama PKS. Dan itu sebabnya saya kira Presiden Jokowi kemarin mengirimkan bunga di hari ulang tahun Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang ke-77. Bunga dari Presiden Jokowi kepada Megawati ini bahasa simbolis lagi. Setelah pada HUT PDIP ke-51 kemarin, tidak ada bunga dari Presiden Jokowi, dia tidak hadir juga. Bahkan juga tidak ada video dan tidak ada telepon. Dari tampilannya, bunga ini adalah bunga Kim Il-sungnya, yang sebetulnya adalah kultivar bunga anggrek hibrida asli Indonesia. Kalangan pecinta bunga yang lebih paham sering menyebut bahwa ini sebetulnya adalah anggrek dendrobium. Nama Kim Il-sungnya diambil dari nama pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, ini eyangnya Kim Jong-un, yang tergila-gila dengan keindahan bunga ini. Nah, melihat kekaguman Kim, Presiden Soekarno jadi terenyuh, kemudian menghadiahkan bunga ini kepada Kim. Nah, peristiwa ini terjadi di bulan April tahun 1965 saat kunjungan kenegaraan Kim Il-sung ke Indonesia yang berlangsung cukup lama, 10 hari. Nampaknya ini karena Kim dan Soekarno itu chemistry-nya cocok ya. Apa arti dibalik bunga Kim Il-sungnya dari Jokowi kepada Megawati ini? Nampaknya Presiden Jokowi tidak ingin Megawati berada di luar koalisi besar Presiden Prabowo Subianto 2024-2029. Ini soal sila ketiga Pancasila yang lahir dari pikiran besar ayahanda Megawati. PDIP itu terlalu besar dan terlalu berharga untuk tidak menjadi bagian dari pemerintahan 2024-2029 yang akan berjuang menghantar generasi masa depan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi tidak ingin Putri Soekarno ini menutup lembaran terakhir hidupnya dalam kesepian dan kegundahan di ruang-ruang sempit ide dan aksi karena berada di luar pemerintahan. Jadi, siapa bilang politik itu melulu soal win-lose? Seperti diamini mereka di makom politik atau di makom politisi. Politik ini justru terutama soal makom negarawan yang berpikir win-win untuk kemaslahatan bersama. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Untuk indah